Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan digitasi on-screen menggunakan QGIS. Video ini adalah bagian ketiga, di mana sebelumnya kita sudah membahas digitasi titik dan garis. Link untuk video tersebut saya sediakan pada bagian deskripsi. Yang akan kita bahas kali ini adalah digitasi untuk area atau poligon. Digitasi adalah suatu proses konversi dari data raster menjadi data vektor. Bahan atau peta dasar yang akan kita gunakan pada praktik kali ini adalah peta administrasi Kabupaten Blora dari pemerintah Kabupaten Blora. Tentunya, bahan atau peta dasar ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Supaya hasil digitasi tersimpan dengan baik, mari kita siapkan satu folder. Alatnya adalah komputer dan perangkat lunak QGIS 3.10. Langkah kerja terdiri dari persiapan, pelaksanaan digitasi, dan evaluasi dan pelaporan. Pertama, pada tahap persiapan, mari kita perhatikan peta yang akan digunakan. Di sini dia menggunakan datum horizontal WGS 84 serta sistem grid atau sistem koordinat geografis sekaligus sistem koordinat UTM. Kemudian peta ini kita georeferensi terlebih dahulu. Nah, di sini saya georeferensi menggunakan sistem koordinat geografis. Selanjutnya nanti yang akan kita digitasi adalah pembagian wilayah-wilayah kecamatan berikut ini. Selanjutnya kita buka peta yang sudah tergeoreferensi pada perangkat lunak QGIS. Di sini mari kita periksa sistem grid atau sistem koordinatnya dengan cara klik kanan, kemudian klik properties. Lalu kita klik bagian information berikut ini, dan di sini CRS-nya adalah WGS 84 dengan sistem koordinat geografis. Ini diperoleh dari proses georeferensi. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan digitasi. Kita mulai dengan cara klik layer, kemudian create layer atau pembuat layer, kemudian kita pilih new save layer karena kita akan membuat save file. Selanjutnya pada bagian file name atau nama file kita browse di sini. Akan kita taruh di mana hasil digitasi kita. Tadi kita sudah mempersiapkan folder, saya taruh di sini dengan cara double klik. Pada bagian file name saya ketik Blora underscore kecamatan seperti itu. Kemudian tipenya adalah sisa file, ini saya save. Untuk geometry tab-nya dipilih polygon, jangan lupa untuk memilih polygon. Kemudian untuk CRS-nya kita pilih datumnya, datum horizontalnya kita pilih WGS 84 sesuai dengan petanya tadi. Jika ini belum terpilih, kita bisa klik select CRS berikut ini dan kita pilih di sini. Karena ini sudah terpilih, maka langsung saja. Kemudian untuk nama field kita beri belakangan nanti. Kemudian ini langsung kita oke. Maka di sini di bagian layar muncul satu layar bernama Blora Kecamatan, dan pada bagian folder ini sudah ada save file baru bernama Blora Kecamatan. Pada digitasi poligon atau area kita memerlukan fungsi snapping atau pelekatan. Kita aktifkan dulu untuk snappingnya dengan cara klik kanan pada bagian kosong berikut ini. Kemudian kita klik atau aktifkan atau centang snapping toolbar, maka di sini akan muncul tool baru yang berisi fungsi snapping. Di sini fungsi snappingnya akan saya coba untuk dinonaktifkan dulu. Nah, saya akan mencoba mendigitasi Kecamatan Bogorjo berikut ini dengan cara klik layar yang akan kita edit, kemudian klik toggle editing. Selanjutnya kita klik tombol add polygon fitur untuk menambahkan fitur polygon. Lalu kita digitasi kecamatan berikut ini dengan cara tracing atau mengeblat. Perlu kita perhatikan bahwa saat kita melakukan digitasi poligon atau area, kadangkala akan muncul error seperti ini. Ini tidak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Melakukan digitasi harus secara cermat dan teliti, tidak usah terburu-buru. Sangat disarankan untuk menggunakan mouse atau tetikus.
selesai didigitasi seperti ini, maka errornya tadi akan hilang jika kita melakukan digitasi secara cermat dan teliti. Jika sudah selesai seperti ini, bisa kita klik kanan untuk menyelesaikan, lalu ID-nya ini kita beri ID 1. Oke, nah ini 1 kecamatan telah terdigitasi. Sebaiknya langsung klik Save Edit untuk mengamankan hasil digitasi kita. Nah, kemudian tadi kita lupa memberikan atribut, maka ini kita klik kanan, kemudian kita pilih Open Atribut Tabel, karena belum kita beri apa-apa, hanya ada 1 kolom, yaitu kolom ID. Nah, di sini akan kita tambahkan atribut, maka kita klik New Field. Di sini akan saya buat nomor. Kemudian nomor adalah whole number atau bilangan bulat, panjangnya saya buat 5 karakter. Oke, muncul kolom nomor, kemudian saya tambahkan lagi New Field. Di sini akan saya buat nama. Ini adalah teks. Panjangnya saya buat 30 karakter. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi keterangan, misalnya keterangan juga teks, saya buat 80 karakter. Ini bisa kita tambahkan sebanyak yang kita perlukan, misalnya luas, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Nah, di sini untuk ID-nya akan saya hapus kolom ID, maka saya klik Delete Field, saya pilih ID, kemudian oke. Jadi kita punya 3 kolom. Nah, kita tadi sudah mendigitasi 1 fitur, maka di sini untuk nomor saya tulis 1, untuk nama saya tulis Bogo Rejo, keterangannya saya tulis kecamatan, misalnya seperti itu. Kemudian saya klik Save Edit, kemudian ini bisa kita close, maka ini sudah punya atribut. Layar yang sedang kita digitasi ini mari kita transparansikan terlebih dahulu dengan cara kita klik kanan, kemudian Properties, ada bagian simbologi, opacity-nya kita perkecil, misalnya saya jadikan 50%. Oke, nah di sini dia akan agak transparan sehingga layar di bawahnya atau petanya terlihat seperti ini. Nah, saat kita akan mendigitasi fitur kedua, misalnya kecamatan selanjutnya jika berikut ini, itu harus lebih hati-hati lagi karena tidak boleh ada overlap atau saling tumpang susun dan tidak boleh ada gap atau celah. Akan saya demonstrasikan dulu pada bagian berikut ini. Saya membuat 1 poligon seperti ini, kemudian saya akan membuat poligon di sampingnya di sini. Jadi saya klik Add Polygon Fitur lagi, kemudian misalnya seperti ini, diklik, kemudian klik kanan OK. Nah, di sini walaupun tadi sepertinya sudah bagus sekali, tapi jika kita zoom di sini ada gap atau ada celah. Dan di bagian lain di sini ada overlap atau tumpang tindih. Nah, seperti ini tidak boleh terjadi. Jadi ini kita hapus dulu, kita pilih select fitur, kita select, kemudian kita hapus dulu fitur ini. Nah, gimana untuk mempermudah? Kita bisa menggunakan enable snapping-nya kita aktifkan, kemudian kita pilih di sampingnya, kita pilih active layer, jadi snap-nya hanya di layar yang sedang aktif atau yang sedang kita digitasi saja. Kemudian kita pilih dia akan melekat atau snapping di mana, apakah di vertex, apakah di vertex dan segmen, apakah di segmen saja. Misalnya di sini saya pilih vertex dan segmen. Kemudian untuk jarak pelekatannya saya pilih 12 pixel. Kemudian saya buat Add Polygon Fitur lagi. Nah, di sini maka ada pelekatan seperti ini. Ini lekat di vertex, ini lekat di segmen. Saya lekatkan di sini, kemudian saya lekatkan di sini. Kemudian saya bisa buat poligon selanjutnya, klik kanan, oke. Nah, jika seperti itu, maka tidak ada gap dan tidak ada overlap. Selain itu, ada cara yang lebih mudah lagi dengan cara pada bagian snapping ini. Di bagian active layer, kita pilih open snapping option pada bagian yang paling bawah. Selanjutnya muncul kotak project snapping setting. Pada bagian active layer ini kita pilih advanced configuration atau pengaturan lanjutan. Nah, di sini topological editing-nya kita aktifkan. Kemudian snapping on intersection kita aktifkan. Jadi jika ada persilangan dia juga akan snap. Kemudian di sini ada avoid overlap atau menghindari terjadinya overlap, kita centang atau kita aktifkan. Seperti itu. Jadi topological editing, snapping on intersection dan avoid overlap kita aktifkan.
kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita coba digitasi add polygon feature, kemudian kita lekatkan di sini. Ini bisa langsung kita masukkan jika kita tidak yakin di mana letak vertex yang lain, seperti ini. Kemudian kita klik kanan untuk mengakhiri, oke. Maka poligon yang baru kita buat, jika kita susunkan ke poligon yang lama, akan otomatis terpotong oleh poligon yang sebelumnya. Ini adalah fungsi dari mengaktifkan avoid overlap atau menghindari overlap. Biarpun demikian, kita harus tetap hati-hati karena jika poligonnya itu error atau meluntir, maka tidak akan mau terpotong. Contohnya seperti ini. Misalnya ada satu error yang kecil seperti ini dan kita tidak tahu atau kita biarkan. Seperti ini ada errornya ya. Kemudian kita akhiri, maka poligon ini tidak akan bisa terpotong oleh poligon yang lama. Begitu juga jika poligon yang lama ini error, ada meluntirnya seperti ini juga dia tidak akan bisa memotong poligon yang baru walaupun poligon yang baru itu tidak error. Nah, kadang error karena seperti ini itu kecil sekali dan kita tidak sadar waktu kita melakukan digitasi, sehingga seperti saya katakan tadi harus cermat dan teliti. Untuk pendemonstrasian ini sudah selesai, saya hapus dulu dengan cara saya select objeknya, lalu saya hapus. Nah, saya akan melanjutkan digitasi untuk kecamatan selanjutnya. Oh ya, di sini akan saya cek terlebih dahulu hasil digitasi saya tadi. Seperti ini, saya tambahkan satu poligon sederhana. Nah, poligon yang baru ini terpotong, berarti poligon saya yang tadi tidak ada errornya. Saya lanjutkan ke kecamatan yang kedua di bawahnya ini, add polygon feature. Kemudian langsung saya tambahkan seperti berikut ini. Nah, di sini sudah mendekati kecamatan yang pertama tadi, maka langsung saya tumpang susunkan di sini. Seperti ini, kemudian saya akhiri dengan klik kanan. Nomor 2, saya tulis nomor 2, kemudian namanya adalah chicken, keterangannya adalah kecamatan. Kemudian oke. Nah, dia langsung terpotong, berarti kedua poligon hasil digitasi ini tidak ada yang error. Di sini sudah saya digitasi, tinggal satu kecamatan tersisa, maka kita lanjutkan saja add polygon feature. Kemudian kita mulai. Bisa kita langsung masukkan ke area ini. Kemudian kita klik kanan, ini ke 16 adalah kecamatan Jepon, keterangannya adalah kecamatan. Kemudian di OK, maka otomatis ini juga akan langsung terpotong oleh poligon-poligon yang sebelumnya. Setiap menyelesaikan digitasi, jangan lupa untuk di save atau disimpan. Kemudian kita akhiri dengan tabel editing jika sudah selesai. Semua data hasil digitasi alangkah baiknya kita beri metadata, yaitu keterangan mengenai suatu data dengan cara klik kanan, kemudian properties, kemudian kita cari tab metadata di sini, kemudian pada bagian identification, pada bagian abstrak di sini kita beri keterangan misalnya sebagai berikut. Data ini didigitasi dari peta administrasi Kabupaten Blora, misalnya seperti berikut ini. Untuk pemberian metadata yang lebih lengkap, semoga bisa kita bahas pada video selanjutnya. Kemudian pada bagian bawah metadata ini, kita klik Save as Default. Kemudian OK. Nah, jadi ini sekarang sudah memiliki metadata. Tahap ketiga yaitu evaluasi dan pelaporan. Kita bisa mengecek atributnya dengan cara klik kanan, kemudian open atribut tabel. Seperti ini.
Kemudian kita juga bisa memeriksa di sini kesesuaian dengan petanya seperti ini. Jika kita merasa ada yang kurang tepat hasil digitasinya seperti ini, bisa kita edit dengan toggle editing. Kemudian kita pilih Vertex Tools. Di sini bisa kita gunakan untuk menggeser vertex. Saat menggeser, alangkah baiknya snappingnya kita nonaktifkan dulu. Kemudian kita geser seperti berikut ini. Kemudian disimpan dan toggle editing lagi. Untuk laporan pekerjaan digitasi, kita bisa membuat laporan sesuai dengan proses pekerjaan yang kita lakukan seperti berikut ini. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai digitasi area atau poligon, mengenai sistem informasi geografis dan perangkat lunak QGIS. Masih banyak yang bisa kita pelajari. Semoga bisa kita bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.